Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detia Azmi Fazriyah dari kelas 6B1 akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa. Tapi tentunya saya tidak sendiri untuk menjelaskan tentang pemerolehan bahasa ini. Akan ada teman-teman saya yang lain, yaitu ada Neng Ina Nurjana, ada Fani Silviani, terus kemudian ada Hardianti, ada Meta, ada Siti Hasanah, ada Safira, dan juga yang terakhir ada Vanessa Trisnadia. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan tentang pemerolehan dan juga pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pemerolehan? Pemerolehan adalah proses yang berlangsung dalam otak seseorang ketika memperoleh bahasa pertamanya. Untuk pembelajaran adalah proses yang terjadi pada saat seseorang mempelajari bahasa kedua setelah ia mempelajari bahasa pertama. Nah, untuk pemerolehan bahasa itu proses yang berlangsung dalam otak seseorang. Apa sih yang diproses oleh otak ini gitu ya? Yaitu adalah bahasa pertama. Dan proses ini tuh terjadi kepada anak-anak gitu. Saat ia baru lahir, ia akan bisa meniru dan juga menghasilkan suara dari apa yang ia dengar, apa yang ia lihat. Yaitu siapa? Itu ibunya gitu kan ya. Jadi untuk anak-anak itu proses pertamanya ia bisa meraban. Apa itu? Yaitu ia belajar istilah-istilah. Terus kemudian anak itu masih menerka-nerka apa yang diekspresikan atau apa yang dilihat dari ibunya gitu. Contohnya ketika ia mau makan gitu kan ya. Seorang ibu pasti akan menyuapi anaknya dengan membuka mulutnya gitu. Seperti a gitu kan. Maka ketika ia mau makan, si anak itu akan membuka mulutnya gitu ya. Itu salah satu contoh dari proses pemerolehan bahasa pada anak gitu. Tapi dalam proses pemerolehan bahasa ini kan ia masih menerka-nerka gitu ya. Makanya pada saat usia 2-3 tahun barulah si anak itu sedikit bisa berbahasa dengan jelas gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk pemerolehan bahasa ini waktunya itu tidak dijadwalkan atau tidak formal. Ya kapan saja si anak itu bisa memperoleh bahasa dari ibunya gitu. Saat ia bermain oleh ibunya gitu kan ya, apa yang ia dapatkan, apa yang ia lihat dari ibunya, yaitu maka ia akan pelajari itu gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran bahasa tadi kan penjelasannya itu proses yang terjadi pada saat seseorang mempelajari bahasa kedua setelah mempelajari bahasa pertama. Nah, kalau tadi untuk pemerolehan bahasa itu kan waktunya tidak dijadwalkan, tapi untuk pembelajaran bahasa ini waktunya dijadwalkan. Kenapa? Karena untuk pembelajaran bahasa ini yaitu ia mempelajari bahasa kedua gitu. Kalau tadi kan pembelajaran bahasa itu biasanya dialami oleh anak-anak yang baru lahir. Mereka belajar bahasanya dinamakan pemerolehan bahasa. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran ini itu sudah ada tempatnya, sudah ada kondisinya seperti apa, terus siapa gurunya, siapa muridnya. Nah, itu dan juga dengan waktu yang disengaja atau dijadwalkan ya. Misalkan ketika kita belajar bahasa Inggris itu atau bahasa kedua ya, itu sudah ada gurunya, sudah ada tempatnya di mana, seperti itu. Nah, itu penjelasan tentang pemerolehan bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Kemudian slide selanjutnya
ada proses pemerolehan, ada kompetensi dan juga performasi. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi dan juga performasi? Nah, jadi pemerolehan bahasa itu kan ada atau berproses dalam otak manusia ya, ketika anak-anak atau berlangsungnya itu ketika dia mendapatkan bahasa pertama dari ibunya. Nah, kemudian ada dua proses ketika anak menerima bahasa pertama dari ibunya, yaitu pertama ada kompetensi dan juga performasi. Yang dimaksud dengan kompetensi itu ialah proses penguasaan tata bahasa, dan juga untuk performasi itu ialah pemahaman dari kebahasaan tersebut. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya kompetensi itu ialah proses penguasaan bahasa atau penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak kita sadari. Tadi ya. Proses ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performasi yang dari dua buah proses pemahaman dan juga penerbitan yang terdiri dari dua buah proses pemahaman dan penerbitan. Nah, proses pemahaman ini itu melibatkan kemampuan mengamati dan juga persepsi kalimat yang didengar. Nah, sedangkan untuk proses penerbitan itu ia melibatkan kemampuan mengeluarkan kalimat-kalimat sehingga kemampuan bahasa yang terdiri dari kemampuan memahami dan juga melahirkan kalimat yang dihasilkan merupakan suatu bentuk proses pemerolehan bahasa yang didapatkan atau diproses oleh anak. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika bayi ya, anak itu tanpa disadari dia mendengarkan dan juga memahami memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Makanya jika niat orang tua, ketika niat orang tua itu ingin menjadikan anak itu baik, maka kalimat-kalimat atau kata-kata yang atau bahasa-bahasa yang diucapkan itu harus baik juga gitu kepada anak kita gitu kan ya. Atau ketika kita sudah berusaha mengeluarkan atau mengujar kata-kata baik kepada anak kita, namun faktor lain atau lingkungan itu tidak mendukung, maka akan beda pula hasilnya gitu oleh si anak. Mungkin nanti si anak itu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar gitu kan ya, ketika ia salah dalam bergaul. Maka itu menjadi tugas orang tua ya, ketika sudah terdeteksi gitu si anak mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, maka si orang tua harus segera mengevaluasi apa yang menjadikan anak tersebut bisa mengeluarkan kata-kata tersebut gitu kan ya. Sebaiknya dihindari bermain dalam lingkungan tersebut. Mungkin mungkin dirubah gitu ya lingkungannya, main dengan teman-teman yang baik gitu, tutur katanya gitu kan ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi pemerolehan bahasa pada anak itu dimulai dari perkembangan tata bahasa yang ia dapatkan. Ini seperti itu penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Ine Nurjanah. Kepada Neng Ine Nurjanah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu hipotesis nurani. Apa sih hipotesis nurani? Hipotesis nurani yaitu bahasa yang merupakan suatu asumsi bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidaklah dipelajari atau diperoleh, tetapi ditentukan oleh nurani. Nah, lalu di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah
semua anak normal akan memperoleh bahasa ibunya asal diperkenalkan. Jadi gini, semua anak akan mengetahui bahasa pertamanya yaitu dari bahasa ibunya, dan ibunya lah yang memperkenalkan bahasa pertama kalinya kepada anaknya. Lalu yang kedua yaitu ada pemerolehan bahasa, tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Ya benar, karena gini, pemerolehan bahasa yang banyak sekali bahasa yang didapatkan oleh seorang anak itu tidak menjadi tolak ukur mereka dalam kecerdasannya. Tapi dengan banyaknya sebuah kata-kata atau bahasa yang mereka dapatkan dari seorang ibu, maka disitulah akan menjadi proses ke diri mereka dan menjadi kelebihan di diri mereka. Nah, terus yang ketiga itu ada kalimat yang didengar anak seringkali tidak gramatikal atau tidak lengkap. Nah, di sini misalnya tuh gini, kata gramatikal yang tidak lengkap yang sering sekali anak tidak memahaminya itu, misalkan satu kata yang saya ambil itu minum. Nah, minum, mamanya bilang minum. Anak itu tidak mengetahui yang dimaksudnya itu minum apa, ya. Jadi katanya itu kurang lengkap, tidak melengkapi. Harusnya Nina minum susu ya, atau Nina minum air putihnya. Maka sebuah bahasa yang harusnya mereka terima itu adalah bahasa yang lengkap supaya mereka lebih banyak sekali menguasai kata-katanya. Nah, lalu yang keempat itu ada bahasa yang tidak bisa diajarkan kepada makhluk lain. Ya, karena bahasa manusia hanya dimengerti oleh sesama manusia. Tidak mungkin bahasa manusia diajarkan bahasa manusia tapi diajarkan ke hewan. Nah, tapi respon hewan tidak bisa membalikinya karena mereka pun punya bahasa tersendiri. Nah, terus yang kelima juga di sini ada proses pemerolehan bahasa pada anak tidak dapat dilihat dari kematangan jiwanya. Benar sekali. Misalkan anak usia 2 tahun atau 2 tahun ke bawah, atau ketika mereka belum bisa merespon dengan bahasa yang cepat dari mulutnya mereka hanya bisa merespon dengan tingkahnya. Contohnya seperti ini. Ibunya bilang, "Nah, sini duduk di samping ibu." Nah, sambil menepok-nepok tangannya ke lantai. Dengan perilaku ibunya yang seperti itu, maka anak itu akan merespon, oh berarti dia disuruh duduk nih. Akhirnya dia duduklah di samping ibunya sambil menepok-nepok ya. Nah, sini duduk di samping ibu. Nah, dengan usia segitu mereka tidak harus mematangkan jiwanya dalam pemerolehan bahasa yang mereka dapat. Terus yang keenam itu ada struktur bahasa. Struktur bahasa itu sangat rumit, kompleks atau universal. Nah, maksudnya di sini anak itu bisa mencapai atau mengerti sebuah bahasa yang sangat rumit itu di usia sekitar 4 tahun, 3 tahun ke atas atau 4 tahun. Kenapa? Karena usia segitu dia akan lebih bisa meresapi apa yang dimaksudkan oleh orang tuanya atau orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Misalkan mamanya bilang, "Kamu tidak boleh lari." Pasti anak itu akan menanya, "Kenapa saya tidak boleh lari-larian?" Nah, di situ dia bilang, karena nanti kalau kamu jatuh, kamu terluka, kaki kamu sakit, dan akhirnya kamu tidak bisa berjalan. Nah, maka dengan usia segitu dia akan bisa lebih memahami kenapa mereka dilarang dan mereka tahu penyebabnya atau alasannya. Seperti itu. Nah, berikutnya slide-nya adalah, terus di slide berikutnya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, hipotensis nurani bahasa yang kuat. Semua bagian dari bahasa ditentukan oleh fitur nuraninya dan atau tidak bisa dipelajari karena adanya LED, yaitu perangkat pemerolehan bahasa. Terus yang kedua itu ada hipotensis nurani yang lemah. Semua perkembangan bahasa ditentukan oleh kemampuan kognitifnya. Jadi inti dari hipotensis nurani, peran utamanya adalah berbahasa pertama, yaitu pertama kali bahasa ibunya yang diucapkan oleh ibu, maka anak akan meresapi dan didengar dan dilihat dari sebuah ucapan ibunya. Terima kasih. Berikutnya slide yang akan dijelaskan oleh Kavani, silakan. Selanjutnya ada hipotesis tabula rasa. Dalam teorinya John Locke mengatakan bahwa bayi dilahirkan dalam keadaan kosong, artinya dia dilahirkan seperti kertas putih bersih, dan nantinya jika ada pengalaman dari lingkungan luar akan mempengaruhi dan membuatnya berkembang. Menurut hipotesis tabula rasa juga, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia. Nah, teori ini mengatakan bahwa seorang anak itu memperoleh bahasa dengan cara menghafal dan menirukan pola-pola kalimat. Contohnya kayak gini, seorang anak yang diberikan macam-macam kosakata. Nah,
nantinya dia akan bisa menamai objek-objek tersebut gitu saat dia melakukannya atau saat dia makan sesuatu tanpa ada bantuan orang lain lagi, karena bayi tersebut sudah terbiasa melakukannya seperti itu. Selanjutnya adalah hipotesis kesemestaan kognitif. Bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif deria motor. Struktur itu diperoleh melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Biasanya deria motor ini muncul sebelum perkembangan dimulai. Contohnya, perkembangan seorang anak berumur 12 bulan. Biasanya anak-anak umur tersebut itu sudah bisa narik selimut atau narik taplak meja dan narik-narik benda di sekitarnya. Nah, gerakan menarik selimut tersebut merupakan satu skema, yaitu satu tindakan kecerdasan untuk mencapai satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti akan melanjutkan slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada urutan pemerolehan. Nah, di urutan pemerolehan ini yang pertama ada di usia 0 sampai 1,5 tahun. Nah, di sini mengembangkan pola-pola aksi dengan cara mereaksi terhadap alam sekitar. Nah, maksudnya di sini ketika seseorang baru memperoleh suatu bahasa, khususnya dimulai dari usia 0 sampai 1,5 tahun, itu biasanya yang mereka peroleh, mereka simpan, lalu mereka ikuti seperti bahasa ibu, lalu sekitar, alam sekitar seperti suara hewan ataupun alam. Nah, yang selanjutnya tahap representasi kecerdasan usia 2 sampai 7 tahun. Nah, usia sampai 2 sampai 7 tahun ini membentuk representasi simbol benda-benda, permainan simbolik atau gambar-gambar. Nah, pada usia ini anak sudah dapat mengenali dirinya sendiri, terutama ketika mereka bercermin misalkan. Lalu ketika sedang di perjalanan ada lampu merah, mereka sudah bisa paham bahwa lampu merah menandakan berhenti gitu dalam perjalanan. Lalu yang selanjutnya mereka sudah mampu atau bisa menciptakan suatu gambar atau bercerita. Selanjutnya ada operasi konkret usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada usia ini anak sudah bersekolah. Anak sudah mampu menyelesaikan masalahnya secara konkret dan nilai sosialnya sudah tinggi. Nah, di sini anak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi menggunakan akal pikirannya secara logis dan mampu menyelesaikan masalah secara konkret atau nyata. Nah, misalkan si anak melihat temannya yang sedang bertengkar. Nah, si anak ini dapat melerai dan memberitahu temannya tersebut bahwa perbuatan itu tidak baik tanpa memihak salah satu temannya. Operasi formal. Nah, pada tahapan ini seseorang sudah dapat menyelesaikan masalah abstrak bersaintifik dalam pemikiran. Nah, pada tahapan ini seseorang tentunya sudah beranjak dewasa, menggunakan akal pikirannya dengan baik dan logis, tentunya sudah dapat memecahkan sebuah masalah yang besar atau rumit. Lalu pada tahapan ini seseorang sudah bisa jelas membedakan mana yang baik dan benar, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada pembagian pemerolehan. Yang pertama, pemerolehan fonologi. Nah, pemerolehan fonologi ini seseorang diajarkan atau mendengar suatu bunyi-bunyi, lalu mereka memahami dari mulai fonem yang terkecil, dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Selanjutnya ada pemberian sintaksis. Nah, di pemberian sintaksis ini berlangsung bertahap. Ketika anak hanya dapat mengucapkan satu kata, lalu 2 kata, lalu 3 kata, misalkan hanya bisa menyebutkan ibu, lalu yang selanjutnya mau, dan yang selanjutnya kemana, ibu mau kemana. Yang selanjutnya ada pemerahan semantik. Nah, pada tahapan ini anak atau seseorang sudah dapat merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Nah, apa yang mereka rasakan sudah mampu mereka kemukakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Apriani akan menjelaskan slide yang berikutnya.
Yang pertama itu tentang pemerolehan sintaksis. Nah, di pemerolehan sintaksis ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori tata bahasa Vivot. Nah, bahasa anak-anak yang terdiri atas dua jenis kata menurut posisi dan frekuensi dalam kalimat. Contohnya itu dalam bahasa Indonesia itu kata-kata seperti mau, akan, dan belum itu dapat muncul sebagai kalimat. Yang kedua ada teori hubungan tata bahasa nurani, transformasi generatif SPO. Nah, menurut teori ini, pengetahuan anak mengenai hubungan tata bahasa bersifat nurani, juga terstruktur. Jadi dia itu terstruktur antara subjek, predikat, dan objek. Contohnya, aku makan di meja. Aku itu berupa subjek, makan berupa predikat, dan meja itu berupa objek. Selanjutnya, teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Terdapat hubungan tata bahasa dengan situasi dalam bahasa anak-anak. Nah, teori yang ketiga ini menganalisis ucapan atau bahasa anak harus merujuk pada suatu informasi, situasi, atau kondisi tertentu. Karena jika tidak dihubungkan, gabungan kata itu akan menjadi ambigu. Contohnya, aku jatuh ketika bermain bola. Nah, itu kan situasinya si anak itu sedang jatuh ketika bermain bola. Selanjutnya, teori kumulatif kompleks. Nah, teori kumulatif kompleks ini menurut Brown, di situ urutan pemerolehan sintaksis oleh anak ditentukan oleh kumulatif kompleks semantik morfem dan kumulatif kompleks tata bahasa yang sedang diperoleh. Jadi sama sekali tidak ditentukan oleh frekuensi munculnya morfem atau kata-kata dari orang dewasa. Jadi pemerolehan sintaksis pada anak itu sendiri ditentukan oleh kata-kata dalam ucapan orang dewasa yang sering didengarnya, melainkan berdasarkan struktur bahasa itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, teori pendekatan semantik tata bahasa merupakan suatu sistem yang menghubungkan bunyi dan makna. Jadi teori pendekatan semantik ini ada bahasanya merupakan sistem yang menghubungkan antara bunyi dan makna. Makna itu seperti makna tersebut itu ada makna gramatikal, leksikal, seperti itu. Terima kasih. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang pemerolehan semantik. Yang pertama itu teori hipotesis fitur semantik hubungan gramatikal. Nah, tokoh dari teori hipotesis semantik ini adalah Neil dan Clark. Teori ini menjelaskan bahwa makna leksikon bisa dilacak dari komponen-komponen yang membangun atau membentuk leksikon. Dalam pandangan teori ini, anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur semantiknya, satu demi satu, sampai dia menguasai fitur semantik itu seperti apa yang diperoleh oleh orang dewasa. Nah, semantik itu kan berupa objek-objek dengan berupa makna, yang berupa makna. Nah, misalnya orang dewasa itu berbicara tentang meja. Meja itu itu meja. Nah, meja itu merupakan runtutan fonem M, E, J, dan A. Nah, komponen signifikan berupa sejenis perabot rumah tangga. Jadi meja itu berupa sejenis perabot rumah tangga. Nah, meja itu merupakan runtutan fonem, seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada hipotesis generalisasi. Teori ini dikenalkan oleh Anglin pada tahun 1975. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perkembangan semantik anak mengikuti proses generalisasi. Maksudnya, anak memperoleh makna sebuah kata secara generalisasi dari yang abstrak menuju yang konkret. Yaitu teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Hipotesis ini dikenalkan oleh McNeil. Menurut teori ini, anak begitu lahir telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani. Sehingga pada awal pemerolehan, anak akan berusaha membentuk kamus makna kalimat. Maksudnya, setiap leksikon yang diterima akan dihubungkan secara gramatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, ada teori hipotesis primitif universal. Nah, tokoh yang mengenalkan teori ini adalah Postal dan Bierwijk. Menurut Postal,
Semua bahasa yang ada di dunia ini dilandasi oleh sebuah perangkat-perangkat semantik universal atau penanda semantik dan fitur semantik. Dan rumus-rumus untuk menggabungkan perangkat ini. Bierwitz menambahkan bahwa primitif-primitif semantik atau komponen-komponen semantik mewakili kategori-kategori atau prinsip-prinsip yang sejak awal sudah ada, struktur benda atau situasi-situasi yang dihadapi manusia. Dan fitur ini mewakili keadaan psikologi manusia berdasarkan bagaimana manusia memproses keadaan sosial dengan fisiknya. Kemudian ada pemerolehan fonologi. Nah, yang pertama adalah teori struktural universal. Teori ini mencoba menjelaskan pemerolehan berdasarkan struktur-struktur universal linguistik, yakni hukum-hukum struktural yang mengatur perubahan bunyi. Kemudian ada teori generatif struktural universal. Yang paling menonjol dari teori ini yaitu teori Moskowitz. Adalah penemuan konsep dan bentuk hipotesis berupa rumus-rumus yang dibentuk oleh anak-anak berdasarkan data linguistik umum atau DUL, yaitu kata-kata dan kalimat-kalimat yang didengarnya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu dari teori prosodi akustik. Etherson berpendapat bahwa bahasa adalah suatu proses sosial sehingga kajiannya lebih tepat dilakukan di rumah dalam konteks sosial yang sebenarnya dari data-data eksperimen lebih untuk mengetahui memperoleh fonologi. Nah, jadi dalam teori itu data-data eksperimen, jadi si ibu tersebut akan bereksperimen melakukan apapun untuk memperoleh bahasa ke anaknya gitu. Jadi lebih intens, lebih dapat itu memperoleh bahasa itu dari rumah, karena kita diajarkan untuk melakukan hal-hal terkecil kayak main di rumah situ atau apa, itu kan kita dapat tuh memperoleh bahasa yang dari si ibunya gitu, dan bereksperimen nih ini mainan ini atau gimana, jadi akan si anak itu tahu bahwa mainan itu ada yang tidak boleh dimainkan, ada yang boleh dimainkan. Jadi si ibu itu akan memberikan dan bereksperimen untuk melakukan hal tersebut gitu, dan dapat memperoleh fonologinya dari yang kita ajarkan gitu di rumah. Dan selanjutnya Peterson juga menemukan dan hubungan akustik antara bentuk-bentuk ucapan kanak-kanak dengan fitur-fitur bentuk ucapan orang dewasa. Kanak-kanak hanya akan mengucapkan kembali bagian ucapan yang makan waktu lebih kurang 0,2 detik. Dan bagian yang diucapkan kembali adalah elemen vokal dan konsonan yang mencapai itur artikulasi kuat. Jadi konsonan yang kita peroleh bahasanya untuk mencerna, dan si anak tersebut untuk mengikuti kata perkataan dari ibunya gitu. Jadi dia akan mengucapkan itu makan waktu lebih kurang 0, detik. Jadi cepat gitu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan itu pasti si anak tersebut akan mengulang kembali apa yang kita ucapkan. Jadi untuk kita sebagai
calon ibu, jadi kita harus melontarkan kata-kata atau memberikan ajaran kepada anak tersebut, itu kita harus hati-hati dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, atau perkataan yang tidak seharusnya diucapkan tapi si anak tersebut diucapkan. Teori kontras dan proses. Teori ini diperkenalkan oleh Ingram, yakni suatu teori yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson dengan bagian-bagian penting dari teori STEM. Kemudian menyelaraskan hasil penggabungan dengan teori perkembangan dari Piaget. Menurut Ingram, kanak-kanak memperoleh sistem fonologi orang dewasa enggan cara menciptakan strukturnya sendiri, dan kemudian mengubah struktur ini jika pengetahuannya menilai sistem orang dewasa semakin baik. Perkembangan fonologi ini melalui asimilasi dan akomodasi yang terus-menerus mengubah struktur untuk menyelesaikan dengan kenyataan. Jadi teori kontras ini bahwa keberhasilan belajar bahasa kedua sedikit banyaknya yang ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai oleh pembelajar sebelumnya, atau si orang tersebut atau ibu. Berbahasa kedua merupakan proses transfer dari kita ke kanak-kanak itu atau anak kita sendiri. Maka struktur bahasa yang sudah dikuasai banyak mempunyai kesamaan dengan bahasa yang dipelajari, akan terjadi semacam permudahan dalam proses transfernya. Sebaliknya, jika struktur keduanya memiliki perbedaan, maka akan terjadi kesulitan bagi pembelajar untuk menguasai bahasa keduanya itu. Jadi, apapun yang kita pelajari dan kita memberikan bahasa yang baik untuk anak tersebut, jadi kita saring lagi dan cari-cari harus yang terpentingnya saja gitu untuk memberikan bahasa yang baik dan benar. Nah, segitu presentasi yang kita sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf. Sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.